Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Aditya Satriawan, absen 35, kelas 11 IPS 3. Akan memberikan materi atau penjelasan atau presentasi tentang revolusi nasional Indonesia. Mungkin kalian pernah mendengar tentang revolusi. Apakah itu revolusi? Revolusi menurut saya itu seperti pembangkitan dan beberapa yang mengatur tentang undang-undang negara. Tidak cuma negara saja, tentang pembetulan beberapa kondisi yang aslinya sudah ada namun diupdate menjadi lebih baik lagi agar terjadi kesinambungan hidup antara beberapa negara. Dan awal dari revolusi di Indonesia ini berawal dari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mungkin kalian berpikir bagaimana Indonesia bisa menjadi negara merdeka? Itu karena beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan ini awal dari mula. Revolusi di Indonesia mulai dari tentang negara Jepang. Negara Jepang dibom oleh sekutu pada tahun 1945 tanggal 5 Agustus. Kota Hiroshima dan Nagasaki menjadi korban atas perang itu. Akibatnya Jepang kembali ke negara asalnya. Hal ini menyebabkan Indonesia setelah Jepang ngebom itu menjadi tidak bisa apa-apa atau kosong. Negara itu kosong karena tidak ada pemerintahan dan yang mengaturnya. Dan akhirnya para pemuda-pemudi berpikir tentang apa yang menyebabkan negara kita ini tidak terus menjadi ini atau masih menjadi penjajahan. Dengan cara satu, mereka berpikir bahwa apa yang terjadi bila kita memerdekakan Indonesia. Kedua, dan mereka mungkin berpikir bagaimana caranya dan siapakah pelaku menjadi proklamator Indonesia itu. Dan ketiga, bagaimana cara menjadi kemerdekaan Indonesia itu. Dari pikiran-pikiran tersebut yang saya simpulkan bahwa mereka pemuda berpikir bahwa membawa Hatta dan Bung Karno ke Rengasdengklok untuk menegaskan tentang naskah-naskah yang mengenai tentang asas kemerdekaan atau membuat naskah kemerdekaan. Hal ini menjadi pertimbangan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi tidak berselang lama, para pemuda-pemudi itu mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta terus bekerja keras bersama pelaku-pelaku lainnya untuk membuat naskah proklamasi. Dan akhirnya pada 17 Agustus 1945 terjadilah proklamasi atau adalah 17 Agustus 45 sebagai hari nasional, karena menjadi hari yang sangat berbahagia bagi Indonesia. Namun itu tidak berjalan sangat lurus. Karena apa? Ya karena beberapa tidak mungkin kan hanya Jepang dibom lalu Indonesia menjadi merdeka. Tentu ada terusannya atau ada lika-liku. Dan setelah itu mungkin bahwa Indonesia telah merdeka, namun setelah akhir dari Agustus Belanda kembali lagi ke Indonesia. Untuk apa? Untuk mencari sumber daya lagi. Fungsinya apa? Karena mereka itu seperti rakus atau gila akan kekayaan. Dan saat 10 November itu mulai dari beberapa perang, agresi dan lain-lain, seperti perang di Surabaya dan Bandung Lautan Api, serta peperangan di beberapa daerah yang lain. Dan yang saya akan sampaikan ini adalah perang atau agresi yang ada di Indonesia, yang menjadi awal puncak dari reformasi di Indonesia. Mungkin kalian akan
berpikir bagaimana revolusi ini akan terjadi. Yap, saya juga paham atas reformasi ini, dan latar belakang dari reformasi ini adalah untuk memajukan Indonesia serta menjadi negara Indonesia yang merdeka. Ya, kita berpikir tentang reformasi lagi, dan mungkin kita akan berpikir tentang beberapa agresi militer. Agresi militer di Indonesia dibagi menjadi dua pada zamannya, agresi satu dan agresi kedua. Agresi satu berpengertian tentang Belanda ingin kembalikan beberapa hak seperti negara yang ada di Indonesia atau tanah dan beberapa sumber daya yang ingin menjadi harta-hartanya. Dan agresi kedua ini berisikan tentang beberapa yang mungkin sangat berat bagi Indonesia, karena hal ini akan sangat berpengaruh di Indonesia, karena bahwa pada kedua ini berartikan bahwa Indonesia akan dijajah lagi. Maksudnya dijajah lagi, maksudnya penghancuran dan pembangunan lagi oleh Belanda. Dan akhirnya beberapa waktu mereka berpikir bahwa timbang menghancurkan, kenapa tidak menjadikan aliansi atau menjadikan beberapa negara lain di luar Belanda. Dan akhirnya terjadilah beberapa perjanjian. Contoh salah satunya adalah perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini berisikan tentang RIS itu tentang Republik Indonesia Serikat, yang menjadikan negara Indonesia menjadi serikat dari negara Belanda. Tidak hanya RIS saja, tapi juga berisikan tentang Divide de Impera. Maksudnya pada hal awal ini tidak cuma hanya membuat RIS saja, tapi juga memboikot warga negara Indonesia atau dia berdomba. Atas adu domba itu, Indonesia merujuk lagi ke beberapa perjanjian lagi, yaitu perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini berisikan tentang wilayah dan pembagian, karena ada pembagian di RIS itu. Di RIS itu tentang Republik Indonesia Serikat. Di Republik Indonesia Serikat itu Indonesia memiliki wilayah seperti Sumatera dan Jawa serta Madura, dan yang lainnya itu milik Belanda. Dan karena Belanda itu memiliki rasa yang sangat kasar atau hati yang sangat tinggi akan kekayaan, mereka ingin menjadikan semua wilayah Indonesia menjadi dirinya sendiri. Dan akhirnya terjadilah perjanjian Renville. Perjanjian Renville ditandatangani di kapal perang Renville, kapal perang milik Amerika. Kapal perang Renville itu seperti kapal perang yang ada orang-orangnya, atau orang perang yang menumpangi orang perang. Dan dalam perjanjian itu ada pembagian wilayah serta beberapa undang-undang yang ditambah melalui wilayah dan pembagian. Mungkin wilayah pembagian ini agak berbeda karena beberapa wilayah ini sangat menguntungkan bagi Belanda, karena hal ini sangat tidak logis di negara Indonesia lagi. Adanya lagi beberapa keterangan atau beberapa konferensi lagi, dan ada perjanjian Roem-Royem. Perjanjian Roem-Royem ini berartikan tentang penghapusan gerilya di Indonesia serta pengikutan Indonesia ke KMB atau Konferensi Meja Bundar. Dan atas Renville itu, karena Belanda sangat menginginkan kota di tengah atau kota di Jakarta, dia memiliki kota Jakarta. Dan akhirnya di perjanjian Roem-Royem, akhirnya kota Yogyakarta menjadi milik Indonesia lagi. Dan lanjut lagi ke konferensi Inter-Indo. Inter-Indo ini berartikan tentang pengesahan Indonesia atas negara serikat.
dan menetapkan presiden serta ketuanya. Karena awal itu presiden masih diawal oleh beberapa negara atau beberapa negara bagian di Belanda. Berarti beberapa negara itu hukum masih ada di Belanda, serta beberapa hal yang dianut masih di Belanda. Seperti ratu itu seperti presiden. Perjanjian konvensi inter-Indo, akhirnya Indonesia memiliki presidennya sendiri. Dan setelah itu, karena ada Raymond itu, Belanda menginginkan Indonesia ke KMB, Konvensi Meja Bundar. Konvensi Meja Bundar ini bahwa Belanda ingin Indonesia hidup secara mandiri, tapi masih ada ikatan antara Belanda. Jadi menjadi Indonesia yang merdeka dan berdaulat, atau saya artikan RIS yang berdaulat dan merdeka. Nah, ini menjadikan negara Indonesia seperti jaya-jayanya. Namun hal itu tidak berselang waktu lama, karena hal ini sangat merugikan Indonesia sekali dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, serta sumber daya alam. Karena masih ada ketergantungan dengan Belanda. Hal ini menjadikan sumber daya Indonesia semakin terkuras. Dan akhirnya Indonesia mampu lolos dari zaman Belanda atas bantuan beberapa negara dan PBB yang membantunya. Nah, atas kejadian itu, tentang perjanjian, akhirnya Belanda melarikan diri dari Indonesia. Kesimpulannya bahwa revolusi di Indonesia itu sangatlah penting bagi Indonesia, walaupun dari sejarah Indonesia, dari sudut pandang orang, negara, dan negara-negara lain sangat penting. Karena itu kita harus bisa terus menjaga Indonesia agar lebih baik lagi. Orang dulu pernah berkata, tumbang satu lahir 1000, yang artinya satu orang tumbang pasti akan banyak orang lagi yang akan tumbuh dan menjadi Indonesia yang sangat maju. Atas majunya Indonesia ini akan diperbarui atas generasi kita yang baru. Atas generasi baru ini benar ingin cita-cita agar Indonesia lebih baik lagi dan lebih maju lagi ketimbang negara-negara yang lain. Karena itu sebagai warga negara Indonesia wajib kita melaksanakan kegiatan kemerdekaan seperti 17-an dan kegiatan lain untuk menyemarakan kemerdekaan Indonesia agar lebih baik lagi, serta berprestasi dalam beberapa segi ilmu dan membanggakan dan mengharumkan negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.